Sungai itu ibarat nadi bagi kami. Ia tempat mengais rezeki, juga jadi penghubung antar kampung. Di sungai pulau terletak pelabuhan. Ini tempat yang sepertinya tidak pernah tidur. Kapal-kapal datang dari seluruh penjuru Nusantara. Dulu inilah pintu masuk utama ke kota saya. Itu sebelum ada jalan darat. Sekarang pelabuhan cuma digunakan untuk angkut barang saja, keluar masuk pulau. Saya Zairin, orang Banua. Banua itu panggilan untuk orang asli Berau. Ini kota kelahiran saya, Tanjung Redep, ibu kota Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saya cerita sedikit soal sungai di sini, Lai. Sungai Berau punya 2 cabang. Satu namanya Sungai Segah, satu lagi Sungai Kelai. Sungai ini dilewati kapal-kapal besar, termasuk kapal pengangkut batu bara. Batu bara menjadi salah satu penghasil andalan kota kami. Lepas dari sungai, batu bara akan diangkut oleh kapal lain ke seluruh Nusantara. Lalu lintas sungai yang hidup membawa banyak etnis ke Berau. Mereka kemudian tinggal dan menetap bersama kami, orang asli. Orang asli Berau seperti aku ini kebanyakan keturunan suku Melayu. Kesultanan Melayu bahkan pernah ada sejak abad ke-16. Tapi pas zaman Belanda, politik adu domba membuat kesultanan kami ini terbagi 2. Ada Kesultanan Gunung Tabur, ada pula Kesultanan Sambaliung. Ayo, mari saya ajak ketemu Ibu Putri. Beliau putri raja terakhir Kesultanan Gunung Tabur. Sampai sekarang, Ibu Putri masih tinggal di keraton. Saya mau kasih tahu, Ibu Putri usianya sudah 92 tahun. Katanya rahasianya cuma makan buah dan sayur. Dan tidak banyak pikiran. Pelor di anu itu apa kucing belang apa tuh. Ini namanya Badil Kuning. Di dalamnya ada meriam yang kunun, sakti dan masih menjadi pusaka kerajaan. Kuning memang menjadi lambang Kesultanan Berau. Peninggalan Kesultanan Gunung Tabur masih tersimpan rapi di Museum Batu Wakal. Dulu ada tradisi unik di sini. Meriam di depan museum ini
tadinya dipakai untuk memberi kabar bahagia ke rakyat Berau. Salah satunya untuk kabar permaisuri yang melahirkan. Mun anak laki-laki, maka ada tembakan meriam sebanyak 12 kali. Dan kalau anak perempuan lahir, meriam akan berbunyi 6 kali. Nah, kalau ini Keraton Sambaliung. Bangunannya masih asli sejak tahun 1900-an. Adanya persis di depan Sungai Segah. Ya, seperti sudah saya bilang, sungai jadi penghubung segala sesuatu di sini. Di tepi sungai, kami juga biasa melepas lelah. Ini namanya tepian, tempat nongkrong warga Berau. Kalau kesini, cobalah itu pisang gapit. Ini makanan wajib untuk menonton matahari terbenam. Aih, nikmat di mulut, enaklah memandang. Nongkrong di tepian sampai malam jadi hiburan bagi kami. Ini tempat yang paling cocok melihat Berau dengan semua keragamannya. Seperti yang saya bilang tadi, Lai, sungai itu seperti ibu yang memberi kami makan. Di sungai banyaklah yang menggantungkan hidupnya. Deretan keramba ikan ini menjadi bukti. Ini Joko, orang Jawa, kawan saya. Sudah lama dia tinggal di Berau. Joko itu peternak ikan patin. Sehari bisa puluhan kilo patin dia jual. Ini ikan yang paling cocok dipelihara di Sungai Berau. Benihnya pun bisa dihasilkan sendiri. Kata Joko, ternak patin tidak susah. Cuma dikasih makan 2 kali sehari. Sejak patin liar jarang didapat, jadilah yang mulai diternak. Di Tanjung Redep, banyak sekali rumah makan yang menyediakan menu patin. Ikan ini paling enak kalau dibakar. Makan patin bakar jangan lupa colek sambal terasi. Itu sudah jodohnya.
Bisa ndak selesai-selesai kita makan. Berkisah soal terasi. Tahu ndak, kampung halaman saya ini salah satu penghasil terasi terbaik di Indonesia. Letaknya di Kampung Pegat, Batumbuk di hilir Sungai Segah. Penduduk Kampung Pegat banyak datang dari Bajo, Lombok dan Bugis. Mereka ini nelayan tangguh. Orang sini sekampung jago bikin terasi. Maklumlah, mereka kan tinggal di muara sungai bersebelahan dengan laut. Jadi banyak sekali udang papai. Itu udang yang ukurannya kecil sekali, jadi bahan baku untuk terasi. Perkara cari udang papai itu gampang buat mereka. Di muara Sungai Segah ada banyak tanaman bakau. Disinilah orang Kampung Pegat mencari udang papai. Orang sini bilangnya dari. Begini cara mencarinya. Kayu dan jala dilepas, sambil satu sisi disangkutkan ke tinting. Kalau udang lagi musim, bisa puluhan ton terasi dihasilkan setiap hari. Musim udang papai ada selama 15 hari dalam sebulan. Supaya jadi terasi, udang papai dijemur dulu. Udang yang kering lalu diberi garam, baru ditumbuk. Adonan yang sudah halus kemudian dijemur kembali. Rasa terasi Pegat terkenal enak. Pasti dibuatnya ketagihan. Jadi yang suka terasi tinggal mampir ke kampung saya. Coba rasakan salah satu terasi terbaik di Indonesia. Sungai juga menjadi sumber kehidupan suku Dayak, salah satu etnis asli Berau. Pak, mau mencoba lo, Pak? Saya mau ajak ke salah satu perkampungan Dayak. Nggak jauh kok tempatnya dari Tanjung Redep. Pak. Namanya Kampung Bena Baru. Dulunya kesini cuma bisa lewat Sungai Kelai, sekitar 3 jam lah dari Tanjung Redep. Tapi sekarang sudah ada jalan darat. Cuma 5 menit saja nyebrang sungai dari jalan terakhir di daerah Batu Bual. Sampailah kita di Kampung Dayak.
Di sini tinggal orang Dayak Kenyah suku Badeng. Mereka tidak menato badan seperti Dayak lain. Katanya tidak boleh sama kepercayaannya. Kampung Dayak di sini sudah punya listrik. Sinyal telepon juga ada. Tapi bukan suku Dayak namanya kalau tidak berdekatan dengan alam. Bagi mereka, alam adalah pasar swalayan. Semua kebutuhan tersedia. Ini yang membuat warga menjaga alam. Selama hutan dan sungai ada, selama itu pula bisa hidup sentosa. Gue, saya naik ya. Kenalkan, ini Wek Bepolan. Wek itu panggilan Dayak untuk nenek. Usianya sudah 89 tahun. Wek Bepolan itu cerminan perempuan Dayak dulu. Ia menganggap kalau memakai banyak belaung artinya cantik. Oh ya, belaung itu giwang yang terbuat dari emas putih. Sampai sekarang Wek Bepolan masih pakai belaung. Wek Bepolan punya cerita. Dulu itu kenapa orang Dayak wajib taruh giwang banyak di kuping, supaya manusia itu beda sama hewan. Ini kebiasaan Wek yang masih dilakukan sampai sekarang, yaitu nyepah alias mengunyah sirih. Kalau ini samalah seperti nenek saya. Kalau Wek Bepolan suka menyirih, nenek lain di kampung ini suka membuat kerajinan. Mereka membuat tanggoy. Itu topi yang biasa dipakai berladang, berhias manik-manik. Kalau dulu hiasannya ini batu asli dari sungai. Sekarang mereka sudah bisa dapat manik-manik dari kota. Lihat gendongan anak ini. Pakai gendongan ini, anak-anak jadi betah dibuatnya. Ini rumah lamin tertua di kampung. Masih dipakai untuk upacara adat. Ukirannya sudah dicat, padahal dulu warnanya asli dari kulit kayu. Yang khas dari ukiran Dayak Kenyah itu, motifnya nggak putus-putus. Pastilah ceritanya soal kehidupan sehari-hari orang Dayak. Ini tarian Mangintawai, tari yang masih dibawakan waktu musim panen raya. Tujuannya itu untuk memanjatkan syukur terhadap Yang Kuasa. Ceritanya wanita Dayak bersyukur sama hasil panen. Tapi tetap harus ada laki-laki Dayak yang melindungi wanita dan kampung dari serangan musuh. Di Berau, sungai memang menyatukan segalanya. Suku asli berdampingan dengan pendatang. Kehidupan modern beriringan dengan tradisi masa lampau. Wih, bangga saya. Meski tinggal di dekat kota,
orang Dayak tetap tidak lupa sama tradisinya. Membuka diri terhadap dunia luar justru makin kaya budaya di tanah Banua. Semua menyandang nama Indonesia. Saya bangga. Indonesia bagus.